Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah gosip transfer baru beredar seputar Manchester United. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Kepicak Kvaratskhelia di tahun 2024. Menurut laporan The Daily Mail, Manchester United bakal merekrut Kvaratskhelia sebagai pengganti Jadon Sancho. Jika Sancho pergi, MU butuh pengganti yang berkualitas di sektor sayap mereka. Kvaratskhelia dinilai bakal jadi opsi yang cocok untuk tim mereka. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa MU bakal menemukan kesulitan besar untuk mendapatkan jasa Kvaratskhelia. Napoli sama sekali ogah berpisah dengan sang winger, karena mereka menilai sulit mencari pemain yang bisa memberikan dampak sebesar Kvaratskhelia di tim mereka. Itulah mengapa Napoli akan mati-matian mempertahankan sang pemain dengan cara memberikannya kontrak baru dalam waktu dekat ini. Tebusan sekitar 85 juta euro dibutuhkan untuk meluluhkan Napoli agar mau melepaskan sang winger. Rio Ferdinand memberikan penilaian terhadap Anthony Martial. Ia menilai striker Manchester United itu menyia-nyiakan bakat besar yang ia miliki. Rio Ferdinand secara terbuka mengakui bahwa Martial sebenarnya adalah salah satu pemain bertalenta yang dimiliki MU. Ia meyakini bahwa Anthony Martial sebenarnya bisa menjadi mesin gol yang mematikan bagi Setan Merah. Ferdinand mengaku kesal karena melihat Martial yang tidak bisa memaksimalkan talenta yang ia miliki. Ia menyebut inkonsistensi performa membuat Martial kesulitan menunjukkan bakat besar yang ia miliki. Jadon Sancho disarankan untuk meninggalkan Manchester United. Demi karirnya, Sancho mungkin lebih baik pindah ke klub lain yang mau memberinya kesempatan. Saat ini Jadon Sancho masih bermain untuk Manchester United, tapi situasinya terlanjur buruk. Dia sudah menyerang Erik ten Hag. Mungkin saat itu harapan Sancho bisa meninggalkan tim di deadline day. Menurut pakar transfer, yaitu Agbon Lahore, tidak bisa membayangkan Sancho bermain di Inggris. Jika benar-benar ingin memperbaiki karirnya, Sancho harus segera pindah ke liga lain. Saya tidak membayangkan dia pindah ke klub lain di Premier League, tapi saya bisa melihat dia main bagus di Lyon, Marseille, atau Inter Milan, lanjut Agbon Lahore. Klub-klub itu masih bermain di liga top, dan Sancho bisa memperbaiki karirnya di klub semacam itu. Manchester United telah mengkonfirmasi 25 pemain yang masuk skuad untuk Premier League musim 2023-2024. Kalau dilihat memang tidak ada nama Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund dalam daftar tersebut. Manchester United telah mendaftarkan pemain-pemainnya seperti halnya yang juga dilakukan klub Premier League lainnya. Dalam daftar tersebut tidak ada nama pemain muda The Red Devils seperti Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Rasmus Højlund. Namun bukan berarti tiga pemain tersebut tidak bisa tampil membela MU di Premier League musim ini. Lalu mengapa tidak ada dalam daftar? Alasan ketiga pemain muda itu tidak ada di dalam daftar resmi pemain MU karena memang untuk pemain muda di bawah usia 21 tahun. Tidak ada keharusan bagi klub untuk mendaftarkannya secara resmi. Hal tersebut merujuk pada regulasi Premier League yang memberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada klub untuk memainkan pemain muda. Jadi ketika memasukkan nama 25 pemain yang tentunya di atas 21 tahun, tim peserta Premier League boleh memiliki sebanyak-banyaknya pemain di bawah usia 21 tahun yang juga bisa berlaga. Semua pemain yang lahir setelah 1 Januari tahun 2002 boleh untuk dimainkan. Itu berlaku untuk Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Rasmus Højlund.
Klub Liga Inggris Manchester United diminta meniru langkah para rival untuk menggait penyerang serba bisa. Penyerang Manchester United tengah berada dalam sorotan. Pasalnya dalam 4 laga pertama Liga Inggris musim ini, striker setan merah masih mandul. Manchester United sejatinya telah menggait Rasmus Højlund pada bursa transfer musim panas ini. Namun sang pemain belum dapat berkontribusi banyak akibat cedera. Sadar dengan situasi ini, MU mencoba mengincar penyerang Brighton and Hove Albion, Evan Ferguson, pada bursa transfer mendatang. Namun Evan Ferguson dinilai bukan menjadi solusi. Man United justru diharapkan meniru langkah Liverpool dan Manchester City untuk mendatangkan penyerang serba bisa, bukan cuma pencetak gol semata. Dilansir dari Manchester Evening News, Evan Ferguson merupakan pemain nomor 9. Secara usia dan profil, dirinya amat mirip dengan Rasmus Højlund yang akan tampil maksimal jika dipasang di tengah. Padahal yang dibutuhkan oleh setan merah adalah pemain yang mampu bermain melebar. Sejauh ini hanya Marcus Rashford yang mampu bermain di banyak posisi di lini serang. Manchester United akhirnya punya striker baru di musim 2023-2024 ini. Pada bursa transfer kemarin, MU memilih mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Permainan Højlund dimulai dikenal di musim lalu, yaitu ketika dia mencetak 9 gol dalam 32 pertandingan untuk Atalanta di Liga Italia 2022-2023. Meski begitu, permainan Højlund sebenarnya sudah cukup menonjol di klub sebelumnya, yaitu Sturm Graz. Untuk lebih memahami Højlund, Ten Hag dan tim pelatih MU harus mendengar komentar pelatih Sturm Graz, Christian Isler, yang pernah bekerja memaksimalkan potensi Højlund. Taktik Sturm Graz menuntut Højlund untuk terus membuat penetrasi dari belakang garis pertahanan lawan. Manchester United dinilai menyia-nyiakan potensi dari Scott McTominay. McTominay tampil subur bersama timnas Skotlandia, tapi jarang dimainkan di Manchester United. Legenda Inggris Gary Lineker menilai Erik ten Hag tidak bisa mengoptimalkan potensi McTominay di Manchester United. McTominay bersama Skotlandia bermain lebih ke depan sebagai gelandang box to box. Hal inilah yang membuatnya kerap muncul di kotak penalti untuk mencetak gol. Sementara di MU, Ten Hag banyak memainkannya sebagai jangkar. Lineker berharap McTominay nantinya memilih meninggalkan MU. Hal ini agar potensi tidak menjadi sia-sia. Andre Onana diminta meningkatkan level permainannya di Manchester United. Onana masih harus membuktikan diri bahwa dia memang layak bermain untuk klub top seperti Manchester United. Situasi kiper di Manchester United diperhatikan oleh mantan bek Manchester United, Paul Parker. Dia masih belum yakin bahwa Onana adalah pengganti yang tepat untuk David De Gea. Bagaimanapun De Gea sudah membuktikan diri sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dalam sejarah setan merah. Perbedaan utama Onana dan David De Gea adalah kemampuan membawa bola. Onana adalah kiper modern yang berani membawa bola lebih lama, jadi dia bisa ikut membangun skema serangan. Masalahnya, Parker melihat permainan Onana sejauh ini belum memuaskan. Memang dia lebih berani keluar dan berani membawa bola, tapi terkadang Onana tampak melakukan atraksi yang tidak perlu. Ada informasi baru beredar seputar perseteruan Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Manajer Manchester United itu dikabarkan berani frontal soal winger karena ia sudah mulai kehabisan kesabaran. Penelusuran The Athletic menyebut bahwa apa yang dikatakan Erik ten Hag itu benar adanya. Menurut laporan tersebut, Ten Hag sebenarnya sudah bersabar untuk mengatasi problematika Sancho saat di skuad MU. Salah satu masalah utama sang winger adalah ia kerap telat mengikuti latihan. Saking seringnya telat, Erik ten Hag sempat memajukan jadwal latihan 1 jam lebih awal untuk Sancho, agar ia tidak telat datang ketika rekan-rekannya tiba. Awalnya Sancho bisa tertib, namun lama-kelamaan sang winger kembali kumat suka telat latihan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Ten Hag semakin habis kesabaran setelah melihat perilaku Sancho di sesi latihan. Sang winger dikabarkan kerap tidak memiliki niat untuk berlatih.
ia tidak memberikan performa terbaiknya di setiap sesi latihan MU. Inilah yang kabarnya membuat Ten Hag naik pitam dan kemudian secara belak-belakan menyindir sang winger di depan publik. Kiper timnas Inggris Aaron Ramsdale memberikan pembelaan kepada Maguire. Ia menyebut sang bek merupakan salah satu bek terbaik The Three Lions saat ini. Menurut Ramsdale, insiden gol bunuh diri itu merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Namun ia menilai kritikan yang menimpa Maguire ini terlalu dilebih-lebihkan. Sebagai rekan Harry Maguire, Ramsdale menegaskan bahwa ia sangat enjoy bermain dengan Maguire. Ia menilai Maguire adalah salah satu bek terbaik yang pernah mengawalnya.